Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis dan evaluasi formulir elektronik atau interface. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis dan evaluasi formulir manual. Electronic Health Record atau EHR yaitu merupakan suatu dokumen baik berupa rekaman ataupun catatan yang berisikan tentang kondisi kesehatan maupun riwayat penyakit pasien yang dibuat setelah pasien itu menerima suatu pelayanan medis ataupun tindakan medis di fasilitas kesehatan. Menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 telah memberikan peluang bagi rumah sakit di Indonesia untuk segera mengimplementasikan rekam medis elektronik atau lebih kita kenal dengan Electronic Medical Record. Di mana ketika kita ini beralih ke RME, otomatis akan ada ratusan atau mungkin ribuan formulir yang harus didesain ulang sebelum diimplementasikan. Nah, itu harus diberi label ataupun dijaga untuk menjaga kesesuaian permintaan dengan kode atau barcode untuk memenuhi proyek. Jadi harus kita menyiapkan banyak sekali formulir, di mana formulir itu nanti akan kita aplikasikan di dalam EMR atau rekam medis elektronik. Nah, Electronic Health Record ini dirancang untuk membawa dampak yang baik. Nah, hal ini bisa kita buktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Banner Olney dalam jurnal Computer Informatic Nursing tahun 2009. Nah, di sini menyatakan bahwa dampak dari EHR terhadap perilaku perawat antara lain bahwa seorang perawat tidak disibukkan dengan mencatat hasil perkembangan pasien secara manual yang membutuhkan waktu lama untuk berkonsentrasi dalam pencatatannya. Bahkan seorang perawat dapat menghabiskan waktunya lebih banyak dengan merawat pasien langsung. Nah, di sini maksudnya bahwasanya dengan rekam medis manual, pencatatan manual itu dalam jurnal ini disebutkan bahwasanya malah seorang tenaga kesehatan itu banyak menghabiskan waktunya bukan untuk menangani pasien, akan tetapi malah untuk mencatat dari perkembangan si pasien tersebut. Di sini demikian pula, Anda juga bisa membaca hasil penelitian Shen Tianlong dalam IEEE atau ICME, ini International Conference on Complex Medical Engineering tahun 2002. Di sini bahwa rasio pemakaian rekam medis kertas akan berkurang 10% dalam pelayanan kesehatan masyarakat, baik dari informasi dan sumber daya manusia. Nah, di sini keuntungan dari EHR jika diimplementasikan di rumah sakit yang sejalan dengan tuntutan masyarakat adanya pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas. Nah, ini menurut Wolf, Debra Mead, dan lain-lainnya. Dalam jurnal CIN, keuntungan peralihan dari paper-based adalah menjamin quality of care atau perawatan yang berkualitas dan memicu
produktivitas pekerjaan. Antara lain, yang pertama dapat mereduksi duplikasi pengujian. Jadi, ketika mungkin ada pasien yang memiliki alergi, otomatis pemeriksaannya itu cukup sekali saja. Karena sudah memiliki database mengenai alergi dari pasiennya itu apa sudah diketahui, kayak gitu. Yang kedua, dapat mereduksi kesalahan medis atau medication error. Yang ketiga, mencegah efek kerugian dari konflik materi pengobatan ataupun perawatan. Yang keempat, mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pasien dan tenaga medis dalam menunggu order medis. Ini maksudnya dalam menunggu seperti penunjangnya ya, hasil tes, terus lab, ronsen dari bagian yang berbeda kayak gitu kan. Semisal ada pasien mungkin datang ke poliklinik bedah atau poliklinik THT kayak gitu, mungkin disuruh melakukan pemeriksaan lab. Otomatis dalam melanjutkan pemeriksaannya ya, kepada pasien tersebut harus menunggu hasil lab tersebut tiba atau diantar kayak gitu. Dan juga di sini diagnos yang akurat dan intervensi. Terus yang kelima, mengeliminasi ya, atau dapat pengurangan visit yang tidak perlu. Jadi semisal ini kira-kira pasien dirawat inapnya mungkin dalam keadaan yang baik atau apa, mungkin dokter bisa melakukan visit ke tempat yang lain dulu kayak gitu, yang dimana pasiennya itu membutuhkan untuk penanganan ataupun apa kayak gitu. Yang keenam, mereduksi kerja dengan kertas. Ini otomatis ya pasti. Yang ketujuh, penghematan biaya dari penggunaan kertas menjadi elektronik. Ini juga pasti. Mungkin kalau kertas tiap tahun atau bulan mungkin harus melakukan anggaran-anggaran permintaan-permintaan untuk cetak dokumen, untuk cetak formulirnya. Tapi kalau udah elektronik mungkin ya besar di awal itu saja. Nah, manfaat dibuatnya formulir elektronik. Otomatis yang pertama itu tidak pernah kehabisan formulir, tidak pernah ketinggalan zaman, terus ketidakefisienan formulir dapat Anda hindari. Apa mungkin formulirnya tidak terisi ataupun tidak dapat dihindari. Tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Jadi nggak mungkin nanti akan ada salah formulir yang diisi. Kecepatan pengisian formulir, nah ini otomatis nanti juga lebih meningkat ya, karena cuma tinggal klik kayak gitu. Penangkapan data dapat dilakukan sekali, terus tidak ada data yang rancu. Yang terakhir, kemudahan dalam pengelolaan formulir. Di sini tahapan yang perlu dipahami dalam menentukan evaluasi formulir elektronik. Yang pertama itu melihat fungsi alur kerja dan kedalaman proses kerja di unit kerja RMIK. Terus dengan menitik beratkan pada kompleksitas bagaimana beberapa fungsi kegiatan lebih tergantung kepada kemampuan untuk melihat, mengelola, dan pengeluaran format rekam medis yang akurat dengan spesifikasi halaman. Fungsi-fungsi tersebut juga dalam penggunaannya, tipikal spesifikasinya, aplikasi-aplikasi software untuk mendukung proses alur kerja. Itu yang pertama, kedalaman sistem rekaman medis kesehatan itu sendiri. Yang kedua, kedalaman sistem pengelolaan dokumen elektronik yang digunakan sebagai rekam medis yang legal. Yang ketiga, kedalaman sistem software lainnya yang tidak terintegrasi. Di sini faktor yang harus diperhatikan
dalam merancang formulir elektronik. Yang pertama, rancang formulir itu sesederhana dan seringkas mungkin agar pengguna dapat langsung mengerti dalam penggunaannya. Yang kedua, elemen yang dicantumkan di dalam formulir elektronik yang telah disusun harus menurut urutan yang logis. Nah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian formulir dan akan memangkas waktu pengisian dan penggunaan formulir elektronik. Yang ketiga, nama formulir elektronik perlunya penamaan ataupun judul formulir elektronik untuk memudahkan dalam mengidentifikasi. Yang keempat, nomor identifikasi pada setiap formulir elektronik. Nah, ini perlunya mengingat penomoran sebagai identifikasi formulir elektronik dalam database dan dilengkapi nama formulirnya untuk memudahkan identifikasi formulir. Yang kelima, pengarahan tata cara penginputan data mengarahkan kepada para pengguna atau user, di mana data dapat dimasukkan dan ada peringatan kesalahan yang terjadi ketika data dimasukkan. Jadi perlu ada warningnya kayak gitu atau pengingatnya. Apakah mungkin seperti tulisan apakah Anda sudah yakin mengenai isian ini ataupun ada isian juga tolong lengkapi item di atas atau seperti apa kayak gitu. Validity checking memverifikasi apakah data yang dimasukkan memenuhi kriteria, format, batasan dan parameter lainnya. Nah, ini memastikan apakah semua data lengkap dan tidak memasukkan data duplikasi. Contohnya ya, memasukkan nomor rekam medis biasanya ada 6 digit. Jika kurang dari 6 digit, data tidak bisa tersimpan. Kayak gitu. Jadi ini masih satu hubungan dengan yang nomor 5 kayak gitu. Jadi otomatis mau tidak mau, maka formulir elektronik itu akan lengkap karena ada pengingat-pengingatnya sendiri. Jadi seorang PMIK tidak perlu lagi nanti harus mengingatkan kayak gitu, yang dimana dalam proses mengingatkan nakes yang belum mengisi itu kan memerlukan waktu, terus di situ juga ada emosional juga, ada psikologi juga, jadi beban kerja seperti stres, seperti apa kayak gitu bisa terminimalisir, karena kan kita tidak tahu ya, mungkin setiap orang punya karakter masing-masing. Ini yang ke-8, membuat prosedur baku mengenai kebutuhan data apa saja, terus bagaimana cara mendapatkan data, siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini penting ya dalam mendapatkan data. Terus tanggung jawab menginput data ini juga siapa. Nah, bila mana data diinput, terus tipe input device yang harus digunakan, bagaimana metode pengelolaan, dan langkah-langkah bila terdeteksi error pada data. Nah, ini harus juga buat dan juga disosialisasikan mengenai langkah-langkah apabila terjadi error. Mendukung fungsi release of information (ROI) atau pelepasan informasi di lingkungan rekaman elektronik. Dan ini contoh checklist permintaan dalam sistem pengelolaan dokumen elektronik. Yang pertama itu semua dokumen dan dipertanggungjawabkan dan catatan ditutup selengkapnya dalam jangka waktu tertentu pasca keluarnya pasien. Suhu atau beberapa kelompok dokumen, satu atau beberapa kelompok dokumen dalam rekam medis elektronik dapat dilihat dengan dilepaskan ke pemohon. Otorisasi untuk pelepasan informasi dapat dilihat pada tingkat episode yang spesifik yang berafiliasi dengan nomor pertemuan tertentu. Terus otoritas global atau universal dapat mengajukan di tingkat perusahaan nomor rekam medis versus episode perawatan individual.
Yang kelima, ini dokumen dapat ditinjau melalui portal, dikirim ke CD atau DVD atau dicetak sebagai rangkaian keluaran berformat dokumen. Terus proses penagihan dan penagihan dapat didukung oleh EDMS atau akomodasi yang dibuat untuk diintegrasikan dengan sistem keuangan yang sesuai. Terus log dari semua permintaan dan akuntansi pengungkapan adalah jejak audit kemasan dan dapat dirujuk sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, dokumen eksternal yang dibuat secara digital atau dipindai dari kertas ke dalam sistem dapat diintegrasikan dalam bagian korespondensi rekam medis elektronik dalam EDMS-nya atau pencatatan pendokumentasiannya. Nah, di sini ada kelompok yang pertama itu kelompok dokumenter, yaitu di mana dokter itu adalah dokumenter utama ya dalam pencatatan pasien. Nah, di lingkungan kertas atau hibrida di bidang kesehatan, mendokumentasikan mungkin sesederhana memungut bagian-bagian dan menulis catatan. Terus mengingat memasukkan unsur dokumentasi klinis, terus tanggal dan tanda tangan yang tepat adalah tugas manual. Saat ini banyak dokumentasi klinis masih terselesaikan dengan cara ini. Nah, yang kelompok kedua ini adalah penelaah atau reviewer. Yang itu perlu diketahui bahwa penelaahan rekam medis adalah pemeriksaan internal atau pengguna rekam medis daripada permintaan dari luar. Individu memiliki kebutuhan atau hak yang sah untuk mengakses dokumentasi dalam catatan. Ini biasanya kalau manual ini kan masih oleh tim auditnya sendiri kayak gitu. Contoh kebutuhan yang sah ini adalah yang pertama, melakukan pekerjaan rutin seperti meninjau grafik untuk tujuan pengkodan, diagnosa dan prosedur. Selanjutnya ada investigasi kejadian terkait pasien yang lebih spesifik seperti lamanya waktu yang dihabiskan dengan pasien. Yang ketiga, mengaudit konten rekaman seperti mengukur kelengkapan dalam pemeriksaan pesanan ini. Yang keempat, pemantauan kinerja karyawan seperti meninjau elemen dalam laporan operasi yang terdokumentasikan untuk memastikan jumlah lagu selama prosedur bedah yang benar. Nah, yang kelima ini juga dapat mengkaji kualitas dokumentasi rekaman atau perawatan pasien itu sendiri ketika misalnya ya dalam meninjau dokumen yang relatif terdapat reaksi anestesi atau tidak. Nah, yang terakhir ini melakukan penelitian klinis sebagai bagian dari Dewan Peninjau Investigasi yang didakwa dalam menyetujui uji coba klinis onkologi eksternal. Nah, yang kelompok ketiga ini adalah kelompok pemohon atau the requestors. Ini bahwa pemohon ini mengacu pada pemohon eksternal dari catatan pasien seperti praktisi klinis yang tidak merawat pasien secara historis namun dapat melakukannya di masa depan sebagai bagian dari perawatan yang berkelanjutan. Nah, jadi kedepannya itu ada rekam medis elektronik itu mungkin sudah tidak lagi menggunakan dokumen, akan tetapi ya mungkin bisa menggunakan tab-tab seperti ini. Ini adalah contoh data pasien ya. Jadi otomatis secara desain, aspek desain formulirnya pun juga nanti akan berbeda mengenai item-item yang ada kayak gitu. Mungkin seperti kayak gini kan bisa lebih rapi, terus lebih ringkas kayak gitu. Ini juga dalam search ya ini ya.
Ada pasien registrasi, terus ada affiliation name, ada identitas register, dan ini ada pasien profile. Nah, terus ini ada bed informasinya juga, di sini ada. Nah, di sini itu alurnya ya. Jadi pertama itu ketika pasien itu berkunjung di rumah sakit A dan di rumah sakit B, selanjutnya dari dari pihak rumah sakit A dan rumah sakit B itu melakukan penginputan, melakukan pendokumentasian secara elektronik, otomatis itu nanti sudah tertransfer di dalam personal EMR platformnya. Jadi nanti otomatis data pasiennya itu terintegrasi antara rumah sakit A dan rumah sakit B mengenai pasien basic personal information, terus ada pemeriksaan rekam kesehatan kayak gitu, ada pasien itu sudah rekaman kunjungan di rumah sakitnya, terus rekaman kesehatan personalnya. Nah, ini usernya siapa? Usernya nanti ya penggunanya adalah keluarga, terus praktisi, terus ada insurance company, asuransi ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Di sini saya ada kata-kata menarik yaitu selamat datang di akhir zaman rekam medis dan informasi kesehatan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.